Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا وتقبل دعاءنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض الصالحين الإمام الحافظ الفقيه أبي زكريا محي الدين يحيى النووي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, muhibbin muhibbat, para pecinta ilmu, perindu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah Masjid Baitur Rahman, hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Muka-muka kita seterusnya yang hadir pada malam hari ini dan juga saudara-saudara kita yang mendengarkan melalui pengeras suara atau tayangan di channel YouTube yang telah disiarkan, mudah-mudahan kesetujuan mendapat pertolongan, perlindungan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia hatta al-akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari-hari terakhir, di minggu-minggu terakhir di bulan Safar, dan kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, kula panjenengan ki paring sehat sareng Allah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan di malam Kak Dintoh bisa ngaji beberapa ilmu-ilmunya Allah yang insya Allah kita akan istiqomakan ngaji setiap malam minggu. Kita terutama bektona feten kaula karena beda jadwal lah. Kita akan istiqomakan mengaji satu kitab yang judulnya Riyadhus Shalihin. Sekarang kalaban imam besar, hafadz Quran, seorang faqih yang terkenal dengan Abi Zakaria Muhyi الدين An-Nawawi, Yahya An-Nawawi. Beliau menulis kitab ini dalam rangka memberikan satu bentuk peringatan, saling mengingatkan kepada kita untuk selalu berbuat saleh, berbuat kebaikan, agar kita menjadi orang-orang yang dicatat sebagai hamba yang saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menyebut kitab ini merupakan wisata kaum salihin. Artinya kula ben panjenengan montro dihibur zahir batinnya, agar hati fikiran kita terhibur, paling tidak kita mengaji kitab ini. Inilah wisata kita menyelami bagaimana lautan-lautan kebaikan yang ada di dalam kitab Kak Dinto. Nyamana wisata, kira-kira mon panjenengan tarka wisata tambah sompek napa seger.
Seger kan? Orang ntar berwisata misalnya tak pernah nenge compok nu sompek nenge compok nani kayak compok na satu tempat, pergi ke satu tempat refreshing, menyegarkan hakal dan pikirannya. Ntar kakak emak ke pegunungan ki, ntar kata se misalnya nenge compok nu sompek otang banyak ntar kasate nyilam nenge tengah, insyaallah elang sompek kah benreng orangnya tompes sekali. Anapa nyilam lah ki refreshing ke kepi lah. Ini berarti apa? Namanya wisata akan membuat kita segar. Nah, tetapi kesegaran kita bukan hanya kesegaran fisik, tapi kesegaran rohani. Nah, disinilah di dalam kitab Kak Dinto. Milana beliau muallif pengarang kitab ini menyediakan kepada kita satu mutiara-mutiara yang ada di dalam lautan hikmah. Fokus untuk kita pelajari dan tentunya nilainya kita terapkan di dalam kaudian kita. Moga-moga paringana istiqamah sareng Allah Subhanahu wa taala. Kita setuju pasihata palancenga umur sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan memulainya pada pembahasan tentang pentingnya meluruskan niat dengan ketulusan hati karena Allah. Di dalam bab ini pengarang kitab Kak Dinto Syekh Muhyiddin An-Nawawi, Kak Dinto memulai dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, lenika di dalam kitab ini sistematikanya, saya perlu terangkan. Anika mengikuti kriteria-kriteria dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah pendiri madhab Syafi'i. Beliau seorang yang saleh. Suatu ketika ditanya oleh seorang gubernur. Sebelum masuk ke sini, saya ingin bercerita. Beliau ditanya oleh seorang gubernur, ngirim surat, tapi gubernur ngirim surat deka Imam Syafi'i, tokoh agama lah, ulama waktu itu ya. Gubernur ngirim ke ulama minta solusi. Nah, ini kan fokus pemimpin itu harus minta solusi kepada orang yang alim, kepada ulama. Jadi ulama itu bukan dijadikan apa, tapi dijadikan mitra untuk napa? Menyelesaikan solusi persoalan kehidupan, termasuk persoalan agama. Nah, kemudian nulis suratnya satu halaman, selembar satu halaman. Isinya apa? Bagaimana cara memahami agama. Nah, jika seorang gubernur bertanya, bagaimana cara memahami agama? Penting. Jadi seorang pemimpin, seorang nikah harus bertanya bagaimana cara memahami agama. Salembar berak sorata. Inti dari pertanyaan itu bagaimana caranya memahami agama. Kemudian setelah membaca itu panggil santrinya, Robi, uktub, tulis. Nah, itu Imam Syafi'i andik santri tokang toles. Saya ngamakin juru ketiknya, ada juru ketiknya, staf ahli. Saya ngamakin staf ahli, dan staf ahlinya. Sini, uktub, tulis. Ajawab nih kawan, ini ajawab. Jawab para tantretan, nyamana orang alim menjawab pertanyaan satu lembar, dijawab tak terasa 300 halaman jawaban dari pertanyaan yang satu halaman. Ini kecet tampak kealiman nah. Atanya salembar jawabannya 300 halaman. Mungkin pertanyaannya 10 halaman, jawabannya setengah halaman. Tak patut banyak je sih. Sepenting kan intinya gaya si gaya. Beni tadi saya tak boleh. Gaya na intinya si. Sangkun selain tak ada. Lah ini bukti kealiman, ya, kedabitan, ya. Kecendikiawan, kecerdasan dari Imam Asy-Syafi'i, imam kita, guru kula panjenengan. Kula panjenengan kan khususnya di Indonesia mayoritas agama Islam pengikutnya madhab Imam Syafi'i. Cerdas nih gak guru kita, imam kita nih gak cerdas. Napa inti dari 300 halaman itu?
Yang mana kitab apa? Ar-Risalah. Lah ni lagi. Nah, Ar-Risalah. Jadi bodoh ni kan. Kalau andi bila kita mengaji ke nikah. Tapi esena ke nikah menjawab dari pertanyaan gubernur itu ada 3 kata Imam Syafi'i. Yang pertama, memahami agama melalui apa? Bayan ilahi, penjelasan ilahi, penjelasan dari Allah. Di mana penjelasan dari Allah? Dari Al-Quran. Kemudian ketika tidak ditemukan di dalam Al-Quran atau kurang jelas di dalam Al-Quran, maka perlu diperjelas lagi. Di mana? Bayan nabawi, di penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadis, inilah sunnah. Ketika tidak ada di Al-Quran, sobung. Di penjelasan Nabi di sunnah, sobung. Apa kata Imam Syafi'i? Bayanul akli, penjelasan melalui akal-akal para orang-orang yang alim. Inilah yang namanya pemahaman fuqaha, pemahaman orang yang alim, pemahaman orang ulama. Munkatibi akal kenika namanya qiyas, analogi. Mun banyak ijma, ijma nika kesepakatan. Inilah yang terkenal disebut fikih. Nah, fikih kalau pancen dengan cara nak wudu, bagaimana cara nak pejeng, tu nak wudu, tu nak pejeng, berdeka mat tu nak pejeng, tu nak wudu, nang fikih. Bagaimana caranya kita nikah, nang fikih. Semuanya ada di dalam fikih. Nang Al-Quran tak ya cari tuan apa jeng. Bada ya Al-Quran tuan apa jeng? Tak ada. Usolli fardus subhi. Bada ya Al-Quran. Tak ada. Tak nyari dari awal sampai akhir tak nemu tan. Tuan apa jeng? Nah, itu dipelajari, dibuat oleh ulama ya, yang kemudian sanadnya dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada detail cara ben ulama berbagai macam cara ya. Nah, madhab Imam Syafi'i berbeda, Imam Maliki berbeda, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Hambali berbeda semuanya. Nah, lenika nyamana penjelasan dari para ulama. Makanya jangan jauh-jauh kepada para fuqaha dan para ulama kita. Karena kenika yang menjadi napa? Menjadi penjelas dari hadis dan dari debu-debu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kaitannya dengan kitab ini? Kitab ini dimulai dari firman-Nya Allah. Berarti sesuai dengan tahapan-tahapan cara memahami agama, yaitu melalui firman Allah. Dan ini kayak mulai ada. Mari kita hadis dekat di Budinan. Nah ini penjelasannya. Yang pertama, di dalam penjelasan pertama, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Al-ayah surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru, dan tidaklah diperintah, tidaklah disuruh ya. Siapa yang dimaksud tidak diperintah kepada siapa? Kepada ahli kitab. Dalam tafsirnya nih Kak, dalam tafsir Jalalil yang dimaksud tidaklah diperintah oleh Allah ya kepada ahli kitab. Ahli kitab nih Kak, napa? Yang kita itu pengikut kitab Taurat, kitab Injil, nabi-nabi terdahulu. Tidaklah diperintah kepada ahli kitab illa liya'budullah, kecuali liya'budullah, untuk menyembah kepada Allah. Liya'budullah, untuk mengabdikan totalitas dirinya kepada Allah. Nah, ini kan artinya apa? Di ayat ini, belum saya lanjutkan, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kepada ahli kitab ya, dan juga memerintah kepada seluruh manusia hanya satu perintahnya, yaitu liya'budullah.
Apa liya'budullah? Untuk menyembah, mengabdikan diri ini kepada Allah. Catat, kenika poinnya, ya. Keywordnya, kata kuncinya adalah tujuan hidup setajana liya'budullah, kakapi kaangkui mengabdi kepada Allah. Makanya pengabdian ini penting. Kita saat ini harus selalu mengevaluasi berapa persentase sudah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang abdun pelayan kula ben panjenengan. Makanya seorang pelayan jangan sok hebat, seorang pelayan jangan sok cerdas, seorang pelayan jangan sok kuat. Pelayan itu butuh siapa? Kepada di atas kita yang punya kekuatan dan kelebihan. Contoh, mereka pang nih kan, panjenengan alako, deka majikan, berarti majikannya ketika yang punya modal panjenengan pekerja. Nah, kira-kira yang lebih kuat nikah secara modal nikah yang mana? Bekerja napa majikan? Majikan. Nah, berarti kalau pekerja ini butuh majikan, apa yang dilakukan oleh majikan? Lakukan. Apa yang dilakukan oleh kita? Bagaimana bisa membuat hati majikan senang? Lah nikah. Lah inilah pentingnya kita mengaji, pentingnya kula ban panjenengan adzikir. Allah senang melihat pekerjaan kita. Lah nika. Kula ingat nih sebelum kita lanjutkan nih kan. Nikahnya mana ngaji karena ngaji dijelaskan ki. Nah, tak apa. Tina on ki. Insyaallah 10 tahun masa tak marian mari nih. Mun bocah loros ya tak paham ki. Nah, benih panjenengan kula ni kan berusaha memperjelas dan biar agak yakin ya. Benih yakin apa? Yakin maksud mantap tambah ke abek kula panjenengan. Makanya beberapa contoh-contoh ni kaki. Nah, mun bocah loros ya mare 2 bulan mare ni kan. Pokok di akhir nah mare. Paham na panten ki kan taoning. Nah, yang penting kan walaupun sedikit sepenting mampu kita terapkan dalam kaudian kula panjenengan. Lah ni kan. Nikah kata kunci yang pertama liya'budullah gini kan. Nah, nikah ngaji ilmu na Allah luas mencana anak mangkit luas bingit cek luas sah nikah Allah nikah. Nah, bon. Lah nikah para tantretan dalam setong hadis sahih kuda pernah membaca Sahih Bukhari ya. Di bab tentang ilmu, kitab tentang ilmu, menerangkan tentang ilmu. Nah, nikah berarti Allah melihat pekerjaan kita. Nikah yang dimaksud pekerjaan kita itu dilihat oleh Allah. Nah, kualitas dekian kenceran apa jangan lako. Macam saya ngomong mangkin gaji kayak apa jangan lako. Mon lakon mapan fokus. Mon fokus lakona fokus mapan. Dan ya, mapan deki gajina. Servis fokus apa jangan lakona. Lah ni kan. Kalau kerjanya tak fokus, ya ada nilainya berjeran. Nah, tak kira fokus kia. Servis dari majikan tak kira fokus kia. Nah, nah, di dalam kitab Sahih Bukhari itu dijelaskan ada satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ini apa namanya mengaji ilmu satu kitab tuh mengajilah seperti inilah taklim mengaji taklim. Kemudian disebutkan dalam kitab itu ada 3 orang ya, 3 orang. Yang pertama, ini saya singkat lagi. Yang pertama, golongan atau orang yang pertama dia datang ke masjid untuk ngaji, nggak panjenengan ya. Nah, ngaji, datang menempati posisi terdepan. Kenapa? Karena ngestuaki dak ilmu tero jelasa, tero terang, tero ongkuan dang. Nah, kak dinto, nang i tengah, nang iado, ampun. Masuk lagi jamaah yang kedua. Para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anika napa namanya mengaji di taklim. Masuk lagi orang yang kedua. Nah, orang yang kedua mau baca ilmu nih. Datang ke orang yang kedua. Orang yang kedua datang. Kemudian dia tidak di depan. Kenapa? Malu. Kenapa? Wonjok ra engkau manang ya ada abolonga ben kiai. Engkau todus nang batu. Ngaji nang batu. Lah ning lah ngaji nang batu todus karena takut apa lo todus. Yang ketiga dia tidak masuk nyongok ning disa.
Ya berak sakonik majlis saja dah tak patut menarik. Siapa giain? Oh Ken Nur. Tak patut sip je aja. Abali boleh? Tak beli. Masuk ke pengajian tak dapat kau kabang labang ngai tengok dulu. Siapa giain? Tak patut sip. Bali. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah melihat kondisi dari 3 orang itu. Nah, yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menumpahkan seluruh rahmatnya, rizkinya, pertolongannya kepada orang yang pertama ada di soft terdepan mengaji. Bagi ban Gusti Allah, karena orang itu butuh kepada Allah melalui ilmunya Allah. Nomor 2, Allah bersikap malu untuk menumpahkan rezeki. Kenapa? Orang nomor 2 senenge patu kan todus. Tapi Allah tak pakai mana ki aja. Abri tak pakai mana apa arwah todus teng. Tinalah engkau tak. Nah, mangka namun bodoh majlis pengajian nang ya ada sarem. Tak usah dus todus je. Dah tekak pun engkau tak pernah montok juri pengajian kitab. Masa pantas? Ada tes pantasan abad ni kepada tak pantas di hadapan Allah. Pada ngaji kula panjenengan. Ya kebetulan kula saya percaya mangkin. Kula saya percaya. Nah, kebetulan ni kak. Kebetulan kula percaya ki bisa ngaji kak dinto. Nah, panjenengan bisa juga sangkuna bisa lah. Cuman karena percaya ki kula pun percaya. Nah, kita sama-sama berproses untuk mencari ridhonya Allah. Kemudian seputeki, nah nomor 3 Allah tak pakai alirik punten. Alirik kasira ka orang kerua. Karena kerua tak penting deka ilmu, dia lari dari rahmatnya Allah. Sebab orang mau mencari ilmu, tolabul ilmi, tolabul rahmah. Ini kata pun Kanjeng Nabi. Orang mencari ilmu dia berarti mencari rahmat Allah. Arwah tak anda kan pakar lah beli. Nah, makanya mau mencari ilmu jangan lihat siapa yang memimpin, tapi lihat ilmu apa yang dia sampaikan. Cabas, saya apa tak tahu lah. Pokok kok niatan ngaji. Paham tak paham ngaji pun kencer ben Gusti Allah. Lenika insyaallah dari istiqomahan saya tak paham paham. Keng tak paham nang tempat dekik nang jompon. Pemahaman ni banyak. Kadang dung tedungan engak. Oh iya. Can kiai gelek ngak ria. Senenge kento tak paham dan. Tilala tedung ngak paham. Loh. Tila tedung tak paham, ke paham. Anapa? Karena bidang ki kos ngokos ki. Oh, bedorokon. Kau besar, berarti jat kau tu oper ka ada saya paham. Lah ni kau besar. Oh, ria can kiai gelek. Lah, berarti muncul. Tina, panjenengan tak usah napanya mana gelisah, tak usah putus asa. Misalnya tak paham apa racaan kiai. Berarti napa? Tak usah apa aja. Ya Allah esrakin ka ajunan. Oleh kencer. Makanya mun urusan ilmu. Nah, yang ingin saya sampaikan benih urusan kenika. Yang ingin saya sampaikan apa? Dari kisah tadi berarti Allah melihat apa? Melihat pekerjaan hambanya. Nah, ini kita akan berbicara tentang pekerjaan kita. Nah, ini ke yator nih. Ini ke ngator tentang kalakuan kula panjenengan. Berarti Allah melihat apa? Melihat pekerjaan kula panjenengan. Lamun ongkuan kula teroli rahmat Allah beri tak terus. Tapi mun sidus matodus. Nah, makanya memberdebab ilmu mau cek dus matodus pun mengyada. Nah, apa boleh pas tak bagaimana? Alerek tak ada pas keluar. Ada Allah tak perhatian tentang orang ini. Karena dia juga tidak begitu mana nyari ya rahmat Allah. Artinya apa? Disitulah Allah memperhatikan pekerjaan seorang hambanya. Berarti tujuan kita dicipta apa? Liya'budullah, untuk menyembah, mengabdi kepada Allah. Mukhlisina lahuddina hunafa, murnikan. Nah, ini ke mukhlis. Mukhlis ni ke ketulusan, kemurnian, ketaatan kita lahuddin hunafa, kepada agama yang lurus. Okay. Detik kula ban panjenengan dekat ya cari ban Gusti Allah pakon ban Gusti Allah mukhlisina lahuddin hunafa. Abak tu berusaha bagaimana bisa memurnikan ketaatan kita kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ka ajar kula ben panjenengan deremna beragama secara tulus kepada Allah. Ya tentunya mukhlis ni ka orangnya ikhlas anika sifatnya ikhlas ni ka banyak macam-macamnya. Nah, tetapi dari ayat Kak Dinto kita yang juraki untuk memurnikan ketaatan kita kepada Allah.
Kemurnian ini yang perlu kita pelajari bertahap kulaban panjenengan untuk memurnikan ketaatan. Si penting abek makin taat ke Gusti Allah. Surah pejeng. Berem cara pejeng ngadekian ikhlas tulus karena Allah dika istiqomah. Orang seneng ngaji karena awalnya terbiasa ngaji. Coba panjenengan lebur atani karena awalnya orang kenika belajar bertani. Coba pas tak ajar atani mas. Jadi napanya mana? Rogi puru ajar atani sekalian rogi ambu mas. Ada tak lebur katani je. Tapi mun maksa terus, napa gagal potok terus, gagal akhirnya lebur ke pertanian. Nah, di balik kegagalan nyare belajar untuk menuju ke sukses. Oh ternyata kok putok ke orang. Pisan syarian kok dia syarian belajar semua. Nah itulah kehidupan pada kulaban panjenengan untuk menciptakan kekhusyuan kudu sering nyamana anika istiqomah jaga aja kulaban panjenengan adzikir tombu deki mangkana mun maca selawat adzikir abek tak tersentuh hati cambu terus kencer ben Gusti Allah dekian era ceke kenika kekhusyuan kulaban panjenengan akan merasakan lazzatul ibadah lezat ibadah dekian enggak salat sama ini kan tahapan khusyuk, tahapan untuk menuju mukhlis tadi. Mukhlis kemurnian gila. Sayyidina Ali pertama pakon salat yujiban Kanjeng Nabi. Ali baen mon apa jeung khusyuk beri atang surban enggak. Berema siap. Allahu akbar. Assalamualaikum. Tanyaki ban Kanjeng Nabi. Melia sedima sehijau bae. Langsung sehijau bae ya Rasul. Apa bajang tak osok ja bukti bajang engak ke surban. Engki ya Rasul. Sayyidina Ali lah. Nama boleh kelas babaan biasa. Mun ben apa jeung engak kapacolan biasa. Nang keule putok biasa. Biasa nama boleh lah bekjon etaki. Otanga Allahu akbar fuh maren beda. Biasa tina cambu, saya penting tepak garukun apa pejeng. Dekian lambat laun elang ketika. Nah, ketika Sayyidina Ali terus belajar, terus solat, pas suatu ketika ni kapon puncak, gelek kan pelajaran terus bektona Sayyidina Ali peperangan kena namanya mana panah. Kening panah. Lambek kan tak ada tanker ada tembak panah. Kening panah tembus ke ento. Nah, dari kenapa nih? Betes. Tembus ke kali itu. Tembus. Sakit luar biasa. Cabut sakit. Napa Jan? Sayyidina Ali matur ke sahabat. Nanti kalau aku pas salat sudah masuk takbiratul ihram atau satu rakaat, silakan cabut anak panahku. Allahu akbar. Di tengah salat serakaat mari kriya macet 2 rakaat cabut. 4 rakaat berlalu assalamualaikum mari fajr. Sudahkah engkau cabut anak panahku? Sudah wahai Sayyidina Ali. Tak keresah tapi kau tu tak keresah biasa je kaja apa jeng sakit tabuk je kaja aduh lopang baru tak ngakan kela biasa tina pon lakuna ngacorot boleh lakun demak 2 minggu ada apa tambah sakit tabuk tak ngakan je kan mana aja ngakan kada mari takir pikiran ngakan kada ada coba ada hadis saja. Jadi kalau misalnya suruh memilih paskan ke ada kemudian solat milih yang mana kada kecuali bektona solat parak kada mun la parak tada kali 5 menit cek ngakanna 10 menit kan tompes bektona fajeng bah lah maksud tak lajeng kon lemak lah ngakan kada tepeng tina rada mari maghrib lah pikiran deke anu kada makan dulu pesempurna puru salat lah kecuali kita tak masuk ke pikiran kenika. Nah inilah kelas-kelas bagaimana ulama sahabat untuk menuju mukhlisina lahuddina unafa tadi apa butuh tahapan dan proses apalagi ngak kula panjenengan ayo mila nak abek ngaji ni ke tahapan ni kan
Taklim, adzikir, solawatan, jamaah, darusan, istighosaan, tahlilan. Itu tahapan menuju mukhlisina lahuddin. Neng, telepon dapat kamu mukhlisina lahuddin. Wow, hunafa, aduh, murni pas. Kenapa? Ada pas. Jadi segala sesuatu ni ke Allah. Aba atani karena nyari ridha Allah, nyari rezeki na Allah. Tetapi ketika atani nyari rezeki na Allah, dia tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Benar kan? Saya padang napa? Saya padang nikmat Allah. Alandu ya Allah, ajunan kau bersa abtina paringi kekuatan alandu ya Allah. Saya padang benika berjaran alanduan beni. Saya padang napa? Ya Allah, sehat abtina nikmat ajunan. Perkara deki bajar kenika lain lagi. Nyamana hasil dari jeripaya. Lenika. Kan pita kan? Orang ni ke ala kok ngejar target. Nah, ngejar kenceran, ngejar apa? Berjaran. Pita. Ben orang kini ke tulus apalah cat sepenting kok bagus berkarya ala kok fokus berjar tak berjar apa cat majikan. Oh, kan nyaman, semangat nih kah? Semangat. Nah, oleh karena itulah ini perlu proses untuk menuju mukhlisina lahuddina hunafa. Lah. Kemudian lanjutan dari ayat, paling tidak seayat kita pemare. Nah, wa yuqimunas salata. Nah, jadi manusia nika diperintah oleh Allah ibadah kepada Allah untuk memurnikan ketaatan kita kepada agama. Kemudian wa yuqimunas salata epakon ben Gusti Allah. Rangkaian dari ketaatan itu, rangkaian dari penyembahan itu yaitu wa yuqimunas salata, menegakkan salat di tengah kehidupan. Kata yuqimuna anika bukan hanya mengerjakan, bukan hanya melakukan, tapi yuqimuna berarti menegakkan. Napa artinya menegakkan solat? Menerapkan isinya solat di dalam kehidupan. Lah, nika kan fitna ala ko solat ben menerapkan nilai esena solat. Mun ala ko ya lah ko kele. Nah nika kaitannya dengan mukhlisina lahuddin. Mun orang tak dapat kamu mukhlisina lahuddin, ya pokoknya lah ko Allahu Akbar. Khusuk tak khusuk ya tak jadi persoalan. Sepenting napa? Syarat ben rukunna sepak sahon. Sahon. Nah, untuk kesempurnaan kekhusyuan mun secara syariat, mun secara fikih enggak kenikah lagi. Nah, tapi mun secara ilmu tasawuf orang mun tak enggak apa jeng tak safa jeng. Nah, tapi benih syariat ni lagi dari ilmu hakikat. Dari ilmu hakikat. Mun syariat fikih ya sahon. Tak nak enggak. Sepenting takbiratul ihram mapan. Allahu Akbar. Nah, mereka nikah. Nah, ki usaha ki engak ke Allah. Maksudnya tak bisa engak terus aki. Tak betal punten, tak betal. Nang kui fikih, nang kui syariat. Sambil lalu ajar berema apa jeung sekhusyuk. Ceng kadang ngak ke nikah. Kalau sahabat pi bohong nikah pun se pun melihat Rasulullah, apalagi ba'abaan ki. Nah, ki belajar. Misalnya lang Thailand, kadang asolat kan lang Thailand. Maksud lang Thailand khusuk tak khusuk ke ruah. Pertama pun bismillah. Allahu Akbar. Khusuk Allah. Ngak tengahan elang mas kadang tak khusuk je. Nah, kau ingat karya, kau ingat kan. Engkau kelak lupa ke masjid mak ngku sandal sefokus pu marin tak ada je dia lah pengalaman lah biasaan kan ngak kene kau napa mun pun enggak aduh engkau mai ngak ke sandal apa beli boleh ka Gusti Allah boleh. Nah sepenting abak belajar dalam salat mana kelas-kelas ngak kula abaan ni cen kita setiap saat tak apa malolo nengi compok kan tak. Kita melihat nikah banyak godaan nah ke nikah lebih dahsyat tantangannya. Tetapi mun khusyuun orang yang pengembara ben khusyuun orang si atapa nengi compon ada dahsyatan khusyuk na orang pengembara. Misalnya bodo orang si atapa nengi caron khusyuk pas panjenengan tekeng khusyuk kalah si atapa ka panjenengan. Mun siapa apa ya cel pantas khusuk je tak ngalena bes apa lebih rak gedung saya bes malolo kan apa mun panjenengan bu khusuk atau hukum nikah mikir nikah khusuk apa jeng hebat mun kula aku rua ka panjenengan saya khusuk nikah ete beng aku orang si atapa saya khusuk mun kira tak pate hebat ceng lah kenangan lah
Mon panjenengan si alako alandu salat tangak nikah khusuk ka Allah tak engak kalanduan mapan kenika patut eka guru kenika. Oh, kenika bo mapan. Ya meneng tak keluaran sekali ning kamar khusuk ya lah pan tecing letak adik siano pikir boleh ngakan dikirim kan. Ya tekak siapa nyaman. Kan lemon ngak kula panjenengan ki nyari nikah ki nyar pas apa jeng engak ka Allah tak engak ka kalakuan. Oh ka ngetop kenika. Jangan dilihat siapa orangnya, tapi dilihat bagaimana perilakunya. Nikah. Kula mungkin pernah menyampaikan kula nikah kakula terus kaabak ni terus napa jadi pembelajaran kakula ketuk tibi kekep ada kula antara ka Jember salat nang kam menyamana Maisan kan nentar ke Maisan ampun berapa jeng jamaah kula muslimat kula bini kula jamaah sebelum kula masuk kan pun beda orang ngaji tak songkoan kenika ingat koli mun dari pengambilan kenika koli bangunan ngaji tuti mari apa jeung jamaah kula tak kaya pok ka jamaatan kenika mari apa jeung tak kapok kula perjalanan dapok mun kia jamaah tibi ben bini kula kenika kula masuk ke masjid ngaji kula pak mari apa jeung kertikiran pakun ki mun tak kali rengalak sajus ya Allah Arya koli bangunan berarti bejeuna ambu istirahat, dia salat jamaah, kemudian dia ngaji sambil menunggu jam 1 untuk kembali bekerja. Kalang kok. Langsung kalah. Kenapa? Kalah. Mon kula ngaji ngak genika tak istimewa, cing tak ada kelakuan boleh. Ki lah ngaji malolo. Tapi mon orang genika ya Allah kemakaso, kan kaso. Mun secara keseluruhan mayoritas orang mun laut kira-kira yang kui ngaji apa yang kui tedung kan biasa yang kui tedung kan kebanyakan yang kui deer ben yang kui tedung akarua tekak tedung setengah jam bisa tapi tak ada bektona istirahat dengan membaca Al-Quran. Ya Allah canten kula nyoon langsung rezeki abdi napa ada ben orang kak dinto ya Allah lenik luar biasa nih kan karena kenika hebat menurutku hebat kalah kiberaknya mana gue kocak ustad kalah amalan wah hebat kenika saya nilai wan kuste Allah ya mun kula ngalak dujus telojus tak kaget malah ke orang kita ada lakon boleh kita ada lakon boleh ya berak ngajiri amalolo tapi mun orang ngak kenika mapan itulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan wa yu'tuz zakata selain menegakkan salat mengimplementasikan nilai-nilai salat dalam kehidupan wa yu'tuz zakata menunaikan zakat lah artinya apa anika para tantretan nikah napanya mana orang azakat berarti dia mengimplementasikan nilai ketaatan, kemurnian taat kepada Allah dan juga salat. Sebab orang as-salat ni kasi fokus inna salata tanha anil fahsyai wal munkar lah nikah. Tetapi tambah fokus abad. Nah bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk orang lain. Tetapi agama nikah bukan hanya mementingkan dirinya dengan Allah tapi dirinya Allah dan seluruh makhluknya Allah. Berarti wa yu'tuz zakata anika zakat mal harta kita beki disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Nikah zakat harta kita. Mon zakat tepeten kita napa zakat ta abak kula zakat tak ruh kita napa zakat tenyaba na kula panjenengan napa mun zakat harta kan ya mbian zakat mal siandik sabe tila dapat satu nisab niki setahun ukuran nika nah pun mbian ebitong kapi penghasilan na sabun sanika oh ari angkok lah kotua zakat lah masuk sanisab berarti kan ngalak dari hasil panen sepadi setanaman sepetani nah berarti kan kotu beda hartana harta saya ke zakat kan harta saya ke zakat lah kemudian untuk zakat nyaba kita napa zakat ruh kula panjenengan napa apa zakatnya ruh kita Rasulullah ada zakatnya ruh zakatnya badan kita adalah solawat ada hadis
Jadi solawat kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah zakatmu. Teti zakat apa anika solawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa banyak abuk macam solawat, akthiru kata Rasulullah. Apa banyak macam solawat ke sengkok solawat tabaan jadi zakat tabaan. Ni kata buna kustai Kanjeng Nabi. Beda ni kan. Kula pernah membaca dengan kitab Afdhalus Salawat karyana Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dan nikah beda nikah hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak banyak salawat ka sengkok salawat tabaan jadi zakat tabaan. Berarti ruh kita ada zakatnya. Badan kita ada zakat. Apa zakatnya? Salat. Banyak macam salawat. Kula pun panjenengan ki banyak mun harta beda zakat tak, mun nyaba zakat tak adalah salawat. Oleh karena itulah ayo kula pun panjenengan salawat banyak ke Rasulullah, itulah zakat kita. Nah, artinya apa? Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah, kata kuncinya adalah liya'budullah, untuk menyalurkan secara totalitas pengabdian kita, penyembahan kita semuanya kepada Allah. Nah, cara nak kelak memurnikan ketaatan ni niat. Nah, nomor 2 solat, nomor 3 zakat. Kini tahapan nah untuk menuju liya'budullah. Selesai pa'a kenika niat. Makanya niat etata puru kelak mukhlisina lahuddin. Kenika kalau saya sederhanakan masukkan ni kan niat. Okay? Memurnikan ketaatan, mari kenika wa yuqimunas shalah. Panjenengan as-salat ya wali kala apa? Niat. Rukun solat pertama apa? Niat. Usolli fardhos asri, usolli fardhos subhi, usolli fardhos isya'i. Lah ni kaki. Nah, di mana tempatnya niat? Lah insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang terkumpul di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika kajian pada malam hari ini, jadi kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang memiliki tadi kemurnian di dalam kita taat kepada Allah. Niat kita diatur hanya lillahi ta'ala, dan maksimalkan ayo salat guna untuk mencapai ridhonya Allah, zakat guna untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadi pegangan orang-orang sesoleh seiridhoi Gusti Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji semuanya bermanfaat, barokah, lambat laun hati kita dibimbing oleh Allah. Saya tak taat teti taat, saya taat separuh teti lengkap taat. Yang kurang khusyuk salatnya khusyuk. Selebur maksiat yobe sedikit demi sedikit maksiat ditinggalkan menuju taat. Si sering lopah ke Gusti Allah, muka-muka terosa bimbing palebur engak ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Si jauh dari Allah, jauh dari perlindungan Allah, jauh dari majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah. Muka-muka sema'a sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.